Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas Pemrograman Spasial A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan aplikasi geospasial menggunakan QGIS. Kami dari kelompok 11 beranggotakan Ade, Aji, Cecilia, Mutiara, Vela, dan Wanda dengan NIM dan pembagian tugas seperti yang tertampil pada layar. Di sini kami akan membahas mengenai pengenalan plugin, fungsi, konsep, proses pembangunannya, diagram alir, hingga penjelasan kodenya. Plugin yang kami buat yaitu sudut dan jarak, berguna untuk plotting titik serta garis berdasarkan masukan atau input koordinat, azimut, dan jarak dari pengguna. Plugin ini memiliki fungsi untuk plotting titik berdasarkan input koordinat, azimut, dan jarak, kemudian plotting garis berdasarkan input koordinat, azimut, dan jarak dari pengguna, serta memilih sistem koordinat sesuai kebutuhan. Untuk proses pembangunannya dimulai dari plugin builder pada QGIS, kemudian pembangunan interface dengan Qt Designer, dan penyusunan script hingga penyelesaian plugin. Selanjutnya adalah diagram alir program plugin. Tahap pertama, pengguna memulai yaitu dengan membuka plugin pada QGIS, kemudian memilih sistem reaksi yang digunakan, kemudian pengguna memasukkan koordinat. Ketika urutan X-nya benar, maka program akan berjalan dengan baik. Sedangkan jika tidak, maka akan ada peringatan. Ketika program berjalan dengan baik, pengguna selanjutnya memasukkan azimut dan jarak sesuai ketentuan. Apabila iya, maka program berjalan dengan baik, dan apabila tidak, akan ada peringatan. Kemudian, pengguna akan klik plot. Pengguna akan melakukan plot garis dan titik secara kontinu. Jika iya, ada garis di antara dua titik, dan jika tidak, tidak akan ada garis antara kedua titik. Ketika ada garis di antara dua titik, maka ada layar titik dan garis sesuai dengan jumlah plot. Ketika tidak akan ada garis antara kedua titik, maka hanya program selesai. Kelemahan dari plugin kami ini, sistem proyeksi hanya berupa UTM untuk wilayah Indonesia, dan layar titik yang ingin dibuat akan memiliki nama yang selalu sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skrip sudut jarak yang telah kami buat. Dalam hal ini, secara default menggunakan skrip yang telah ada pada plugin QGIS. Tapi di sini kami melakukan modifikasi dari skrip yang sudah ada, sehingga dapat dibuat plugin sudut jarak. Ini adalah bagian header, yaitu berisi informasi mengenai plugin. Seperti plugin ini dibuat dari plugin builder, kemudian plugin ini dibuat pada tanggal 17 Oktober, dan copyright by Ademawa Dikrop dengan email terkait. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengimport beberapa modul yang diperlukan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi elemen di dalam plugin. Next. Nah, di sini kami menggunakan import OS dan import math untuk fungsi matematika yang akan kami gunakan pada script. Kemudian ada import from QGIS by Qt untuk mengimport user interface beserta widgets-nya. Kemudian kami juga mengimport beberapa modul yang sudah ada pada QGIS digunakan untuk mendukung fungsi plugin sudut dan jarak. Selanjutnya kami perlu menghubungkan komponen yang telah kita buat dari Qt Designer dengan script. Pada script ini kami menggunakan class yang terhubung langsung terhadap user interface plugin yang telah dibuat. Pada class ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi dev atau sebagai wadah dari beberapa fungsi yang digunakan. Yang pertama terdapat dev init. Dev init merupakan konstruktor. Jadi saat plugin pertama kali dijalankan, maka plugin akan menjalankan fungsi init ini. Dalam dev init memiliki beberapa fungsi seperti mendefinisikan interface, definisi sistem proyeksi, dan fungsi yang menghubungkan table plot pada Qt Designer yang terhubung pada script. Next. Selanjutnya adalah melakukan pendefinisian antarmuka dengan statement self.ifas sama dengan ifas. Kemudian kita juga perlu untuk menghubungkan antara tombol plot dengan suatu metode. Setelah dihubungkan, kita menggunakan fungsi gambar plot untuk melakukan sesuatu ketika tombol ditekan. Di sini di fungsi gambar plot kita menggunakan statement try except, sehingga nantinya apabila input yang dilakukan oleh pengguna itu salah, maka akan terdapat peringatan di Python console. Di sini untuk masukkan koordinat X dan Y,
kita menggunakan X sama dengan integer self.input X text. Nah, di sini untuk nilai X dan Y-nya kita masukkan untuk integer. Kemudian ketika pengguna memasukkan input terbalik antara X dan Y, kita akan melakukan koreksi dengan fungsi if. Sehingga nantinya apabila pengguna terbalik memasukkan antara koordinat X dengan Y, maka akan terdapat peringatan nilai koordinat yang Anda masukkan terbalik antara X dan Y pada Python console. Kemudian kita juga akan memanggil fungsi buat titik dengan parameter X dan Y. Kemudian kita juga akan membuat fungsi buat titik untuk mengecek masukan yang dimasukkan oleh pengguna dengan print XY. Next. Selanjutnya di sini kita akan lanjut untuk mengatur sistem proyeksi yang digunakan, kemudian bisa mengatur layer titik sesuai input pengguna, kemudian ada membuat layer garis pada memori apabila pengguna ingin menggambarkan garis, kemudian pengaturan sistem proyeksi, dan lanjut membuat layer garis pada memori, kemudian memberi geometri untuk fitur titik baru, kemudian menambah fitur titik pada layer, dan pengaturan variabel jarak. Nah, dapat dilihat pada layar bahwa untuk titik digunakan stripnya poin, kemudian untuk garis digunakan line string. Kemudian untuk menambahkan layer digunakan add map layer, dan selanjutnya jika memberi geometri terdapat QGS geometri. Kemudian untuk fitur titik pada layer digunakan layer data provider add feature dan layer update extend. Untuk pengaturan jarak variabel jaraknya digunakan integer yang selanjutnya akan sebagai masukan oleh pengguna. Next. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan variabel jarak, di mana nilai dari jarak adalah integer. Kemudian melakukan koreksi apabila jarak yang dimasukkan di atas yaitu sebesar 13.500 if. Konsepnya sama dengan koreksi apabila jarak yang dimasukkan bernilai negatif dengan menggunakan fungsi if juga. Kemudian selanjutnya pengaturan variabel azimut. Nilai azimut bersifat integer. Kemudian dilakukan koreksi apabila azimut yang dimasukkan bernilai negatif. Menggunakan fungsi if, apabila azimut dari 0, maka azimut tidak akan diperkenankan dan negatif. Selanjutnya yaitu apabila pengguna ingin melakukan plotting lebih dari satu titik dan mengatur jumlah looping berdasarkan jumlah titik yang diplot, yaitu menggunakan variabel looping dan integer self, dan kemudian untuk looping akan berhenti ketika variabel looping tersebut benar 0, yaitu kita menggunakan fungsi while, yaitu diatur loopingnya lebih dari 0. Kemudian selanjutnya perubahan nilai X dan Y ketika looping, yaitu X sama dengan jarak dikali nilai sin, dan Y sama dengan jarak dikali nilai cos. Kemudian memberi geometri pada fitur titik baru, yaitu menggunakan fungsi future, dan menambahkan fitur titik pada layer, yakni menggunakan fungsi layer dan data provider, add feature, serta update extends. Kemudian untuk yang terakhir yaitu jumlah variabel looping selalu berkurang ketika selesai melakukan looping, yaitu sama looping di set sama dengan 1. Selanjutnya yaitu penggambaran garis apabila pengguna menginginkannya, di mana kami melakukan pendefinisian garis, kemudian memberi geometri pada fitur garis baru, dan menambahkan fitur garis pada layer, di mana untuk pendefinisian garis kami menggunakan line start dan line end, kemudian hasil dari line-nya yaitu gabungan dari line start hingga ke line end. Kemudian pemberian geometri pada fitur garis baru seperti pada di layar. Selanjutnya itu penambahan fitur garis pada layer, di mana kami menggunakan data provider add features. Selanjutnya, plugin kami memiliki kelebihan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan seperti berikut. Selanjutnya untuk demonstrasi, pertama kita membuka plugin yang telah kita buat, yaitu plugin sudut dan jarak. Setelah muncul jendela sebagai berikut, permasalahan pertama yaitu pengguna memilih sistem proyeksi yang diinginkan, yaitu sistem proyeksi mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pada kali ini kita menggunakan sistem proyeksi UTM 49S. Kemudian memasukkan koordinat X sebagai berikut dan Y sebagai berikut.
Kemudian masukkan azimut 30 dan jarak 1000. Kemudian kita plot. Maka akan tampil titik seperti pada layar. Kemudian untuk permasalahan kedua, pengguna memasukkan titik koordinat awal XY tanpa memasukkan azimut dan jarak. Kemudian diplot. Setelah diplot, titik baru tidak akan tertampil, hanya ada titik awal atau koordinat awal. Selanjutnya untuk permasalahan ketiga, yakni pengguna melakukan plotting azimut dan jarak secara terus-menerus dengan memasukkan jumlah titik yang ingin diplotting. Misalnya kita masukkan X dan Y seperti yang tertampil, kemudian azimutnya 45 dan jaraknya 1500, kemudian jumlah titik yang diplotnya sebanyak 3, kemudian kita lakukan plot dan akan muncul seperti tampil pada layar. Hasilnya terdapat beberapa titik seperti yang dimasukkan, yang dimulai dari titik koordinat yang dimasukkan tadi. Selanjutnya yaitu ketika pengguna memasukkan azimut atau kurang dari 0 derajat. Di sini memasukkan nilai azimut sebesar minus 30 derajat. Kemudian kami lakukan plot, dan pada akan dihasilkan suatu di mana azimut dikenakan bernilai negatif. Selanjutnya untuk permasalahan ketika pengguna memasukkan jarak yang bernilai negatif, di mana dimasukkan nilai jarak sebesar minus 1000 meter. Kemudian kami lakukan plot, dan pada pattern konsol akan menghasilkan di mana jarak tidak diperkenankan bernilai negatif. Permasalahan selanjutnya yaitu pengguna memasukkan jarak yang melebihi batas kelengkungan bumi. Jarak maksimal batas kelengkungan bumi yaitu sebesar 13.500 meter. Sehingga apabila jarak yang dimasukkan lebih dari jarak tersebut, maka tidak akan tertampil titik baru atau akan terdapat sebuah peringatan pada pattern konsol. Di sini kami akan mencoba memasukkan jarak sebesar 14.500 meter. Sehingga apabila kita plot, hanya akan ada titik awal dan pada pattern konsol akan terdapat peringatan jarak tidak diperkenankan melebihi batas kelengkungan bumi. Selanjutnya, pengguna memasukkan nilai koordinat X dan Y secara terbalik, yakni untuk azimutnya tetap yakni 30 dan coba untuk memindahkan poin X ke dalam kolom Y dan poin Y ke dalam kolom X. Kemudian jaraknya diganti menjadi 1000. Kemudian ketika diplot, maka muncul peringatan nilai koordinat yang ada diinputkan terbalik antara X dan Y. Selanjutnya, pengguna menggambarkan garis secara otomatis dari titik yang telah diplotting tadi. Titik yang telah diplotting tadi kemudian jaraknya diubah dari 1000 menjadi 2000. Dan jumlah titik yang diplot menjadi 4. Kemudian ketika diplot, maka akan terlihat garis antara titik satu dengan titik yang lain pada keempat titik. Permasalahan selanjutnya adalah apabila pengguna memasukkan azimut lebih dari 360 derajat. Di sini kami akan mencoba untuk memasukkan nilai koordinat X sekian, nilai Y sekian, kemudian nilai azimut 450 derajat dengan jarak 1000 meter, cuma titik satu. Kemudian apabila diplot, maka titik baru akan memiliki azimut sebesar 90 derajat. Permasalahan selanjutnya adalah ketika pengguna memasukkan huruf pada nilai koordinat awal X, Y, azimut, dan jarak. Di
Di sini kami mencoba memasukkan nilai A untuk X, Y, azimut, dan jarak. Ketika diplot, maka tidak akan muncul titik dan akan muncul peringatan di Python console. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.